Baik teman-teman, sekarang saya berada di Steba, pas sebelum jembatan Steba dan di Simpang Tiga Oyo. Di sini saya berkesempatan untuk berbincang dengan pemilik usaha UMKM, yaitu Tahu Jelatot Ardita. Baik, perkenalkan, maaf kak sebelumnya, nama kakak siapa kak? Kak Ida. Kak Ida di sini menjual tahu jelatot. Maaf sebelumnya kak, kan di sini nama usaha UMKM tuh yang penting kan Tahu Jelatot Ardita namanya kak. Kenapa tuh kak? Kenapa kakak milih namanya Tahu Jelatot Ardita? Sedangkan nama kakak sendiri kakak Indah. Nama Ardita itu sebenarnya nama gabungan dari nama ibu sama ayah kakak. Jadi nama ayah kakak kan Suwardi, nama ibu kakak itu Ita. Jadi singkatan Ardita itu Suwardi dan Ita. Oh jadi kakak gabung nama orang tua Iya, kakak ya? soalnya kan ini kan Usaha orang tua kakak, usaha keluarga bareng-bareng ya kak? Iya. Oh jadi tahu kira-kira berapa lama ya kak Tahu Jelatot kakak ini berdiri kak? Kurang lebih udah 2 tahunan. 2 tahun lebih gitu ya kak? Namanya kan kakak kan bersaudara. Nah, adik kakak yang nomor 2 itu awalnya kerja di usaha Kak Karang. Dia kerja di situ kurang lebih 1 tahun. Mungkin dia lihat putaran omsetnya mendirikan Tahu Jelatot Ardita ini buat dibantu orang tua ya kak, dan juga modal adik kakak. Sebelum kakak buka usaha Tahu Jelatot Ardita ini, apa kegiatan kakak sebelumnya kak? sebenarnya kegiatan kakak nggak ada, soal kebetulan kakak baru lahirin, jadi umur anak kakak yang nomor 2 itu 3 bulan, kakak langsung buka usaha ini. Oh iya. Berarti kakak langsung terjun ke buka usaha ini aja kak, dari Iya, apa tadi, dari bantuan dari Ya, adik kakak yang adik kakak, modalin, dari modal adik kakak. kakak yang ngejalanin semua untuk isian apa semua yang kakak. Sebelumnya adik kakak kan pernah bikin usaha Tahu Jelatot juga kak, tapi mungkin dengan punya orang lain, dan adik kakak kan berhenti tuh dan pindah ke Jepang ya kak, kerja ya kak. Kakak mau tuh jualan Tahu Jelatot ini karena modal dari adik kakak. Kenapa kakak bisa dengan modal itu ngebuat Tahu Jelatot lagi? Kenapa kakak nggak bikin usaha yang lain gitu kak? Mungkin karena satu, adik kakak kan udah ibaratnya udah sedikit banyaknya udah punya nih gambaran tentang omset, terus ibaratnya tuh marketnya tuh kalangan apa aja gitu kan. Nah jadi mereka adik kakak tuh lebih tertariknya ke situ gitu. Nah sementara kakak sebenarnya memang suka untuk kayak bagian-bagian kayak gini gitu kan. Jadi udah ketika ada kakak, ayo buka, ini modalnya jalankan lah. Dan makanya kakak jalankan, tapi dengan resep yang dari kakak sendiri. Oh dari kakak sendiri, Iya. jadi beda dengan adik kakak ya kak? Beda. Adik kakak kasih gambaran kalau orang tuh isiannya kayak gini. Oh oke, berarti itu ibaratnya patokan awalnya aja, tapi kita harus
beda nih. Iya, yang- beda dari orang lain ya kak. Gitu. Itu nanti yang bikin orang lain tertarik Nah, gitu ya kak. iya, walaupun yang jual tau kan sebenarnya Iya, ada beberapa iya, kan, cuman kan ibaratnya kakak pengen kalau yang Beda lah. kakak ada nih Beda, iya. bedanya. Berarti selama kakak kurang lebih 2 tahun jualan itu, ada nggak gitu kak pesaing-pesaing lain di sekitar kakak gitu, kak? Selama kakak jualan kak? Sebenarnya kalau pesaing mungkin jatuhnya kakak masih baru ya, soal sebelum kakak kan otomatis kan ada tuh, cuman lebih ke ibaratnya yang udah jualan-jualan lebih dulu dari kakak mungkin lebih kayak kakak pengen ada yang beda nih, jadi bukan ibaratnya nganggap yang penjualan yang lain yang sama-sama kakak itu sebagai kompetitor, tapi lebih ke berarti walaupun jualan kita sama, satu kita harus punya ciri khasnya Yang sendiri. berbeda ya, Kak. Terus yang satu lagi rezeki kan udah ada Yang ngatur, Kak. Ya. jadi ya udah gitu. Kalau memang rezekinya buat kita ya buat kita, buat mereka ya buat mereka gitu. Jadi lebih nggak, udah lebih fokus ke Jadi jualan ke kita sendiri aja. diri kita sendiri ya kak. Dulu kan modal awalnya itu kan dari adik kakak ya kak. Berapa ya kak kira-kira modal yang dikasih sama adik kakak buat kakak buka usaha UMKM ini kak? Kurang lebih itu 35 juta. Itu tapi udah include semua, ada beca, Gerobaknya kak. pokok perlengkapan mulai dari yang transportasi, keperluan basah, keperluan kering, semua. Oh, berarti itu semuanya 35 juta itu di situ semuanya kak? Di situ semuanya kak. Cara kakak mengelola hasil keuangan kakak tuh kak? Pengelolanya nih ke yang Kayak gimana cara kakak memisahkan gimana kayak modal kakak nanti sama laba kakak dengan uang pribadi kakak gitu kak, uang usaha sama uang pribadi kakak, gimana cara kakak memisahkannya kak? kan kalau untuk penjualan itu kita punya bukunya sendiri, misalnya kayak per hari kita bawanya berapa gitu kan, nanti dikali misalkan kakak per hari kan ada 200, ada 200 tahu gitu ya, iya, Kak? 300 tahu dikali 3.000 gitu kan. Nah jadi nanti dalam 300 tahu itu berapa modalnya buat isian semua segala macam. Nah nanti dipisahin yang modal sekian, yang untung sekian, nanti ada pembukuannya kakak sendiri gitu. Jadi memang ibaratnya kan kalau nama kita jualan, kalau udah ada pembukuan itu kan uang masuk uang keluar kan Ada, iya tahu ya. Jadi selama kurang lebih 2 tahun ini pernah nggak kakak tiba-tiba kekurangan modal atau habis modal kakak gitu kak? Alhamdulillah sih enggak ya, karena kan memang balik lagi karena udah ada pembukuan, jadi memang modal dan untung itu memang dipisah. Yang satu lagi ada keperluan yang uangnya memang udah dipisah, misalnya contoh kayak keperluan pribadi itu uang tahu atau uang penjualan tahu itu memang nggak kakak sentuh. Jadi memang untuk uang penjualan tahu kakak fokusin ke rumah sama adik-adik. Nah yang untuk pribadi kakak beda uang pribadi kakak lagi. Jadi memang uang penjualan nggak kakak fokusin sama sekali. Jadi alhamdulillah selama ini untuk modal dan keuntungan itu alhamdulillah Nggak pernah kurang ya kak gitu. Sekarang omset kakak kira-kira naik nggak kak dari hari ke hari kak? Kayak kakak setiap hari itu untungnya naik terus nggak kak? Kalau untuk penjualan sebenarnya dari Lebaran kemarin Kak? Lebaran Idul Fitri kemarin itu sebenarnya omset turun, tapi turunnya nggak terlalu banyak. Biasanya kan kakak bawa 300 tahu, nah sekarang kakak cuma bawa 250 atau 200 karena setelah Lebaran Idul Fitri kemarin itu jual beli nggak sebanyak sebelumnya Kak. Jadi mungkin kalau dibilang turun jelas turun, tapi kalau dibilang rugi Nggak rugi ya kak? alhamdulillah enggak. Masih ada untungnya kak?
Berarti kakak pernah nggak kakak ngerasain di mana kakak pas hari jualan tuh kayak kak, di mana kakak nggak rugi, nggak ada laba kak gitu. Cobanya 50% gitu kak. Alhamdulillah sih enggak ya, karena walaupun untungnya nggak terlalu banyak, tapi nggak yang sampai 50-50. Soalnya mungkin karena dari kan kita kan namanya jualan nih, hari-hari kan pasti diamati kayak oh hari ini mulai sepi nih, nah besok kurangi deh bawanya gitu, biar menghindari yang itu tadi. Ya, menghindari kerugian ya kak ya. Iya gitu. Jadi kadang kan ada tuh misalnya hari ini kakak bawa 200, bisa sampai malam habis, memang habis, tapi bisa sampai malam. Besok kakak tetap bawa 200 lagi, tapi bisa habisnya tuh sore gitu. Jadi kan nggak nentu, tapi ya alhamdulillahnya selalu habis, walaupun mungkin beda jam habisnya aja. Oh, berarti kakak setiap hari itu pasti kakak lihat kondisi juga ya kak. Benar gitu. Oh, hari kemarin, hari ini untung nih, besok mungkin bawa lebih deh kayak gitu ya kak. Jadi nggak matok Harus bawa segitu terus ya kak ya. Jadi lebih ke tengok Iya, dulu iya. hari ini gimana penjualannya, lambat apa kalau misalnya udah rasa karena kan kita kan hari-hari kan pasti diperhatiin Iya, tuh. Hari ini habisnya jam segini, hari ini habisnya segini, agak beda nih dari sebelumnya, udah kurangi bawanya deh. Jeletot Ardita kakak nih, kakak bukanya dari jam berapa ya kak? Dan tutupnya jam berapa gitu kak? Kalau untuk buka kakak jam 12 udah buka. Jam 12 siang ya kak? Siang udah buka. Terus kalau tutup itu rata-rata jam 6 atau jam siap maghrib paling lama deh, jam 7 paling lama. Pernah nggak kakak tuh di mana penjualan kakak tuh habisnya cepat kak gitu? Kira-kira jam berapa Paling tuh pas itu kakak itu pulang? waktu itu pernah jam 4:30 udah habis. Udah habis dulu ya kak? Yang paling lambat kakak? Paling lambat kali jam 9:30. Jam setengah 10 pernah kak? Nah, tapi alhamdulillah habis, walaupun Habis, ya? jam segitu tapi habis. Tapi sekarang hari-hari kakak lebih seringnya pulang Jam 6. jam 6 ya kak? Atau nggak habis maghrib gitu ya Iya, kak? benar. Pelanggan kakak, oh paling banyak tahu usaha kakaknya dari mana ya kak? Mungkin ada kakak di sini. Kurang tahu. Dari omset kita ada ya? Ada ya kak? Untuk awalnya nggak ada. Kita nggak ada promo. Waktu awal buka benar di sini. Awal buka kakak kan nyewa nih di sini. Nah, kakak ini kami di sini dapat sewa, di sini di sini. Kalau kayak promo dari di apa gitu, ya mungkin lebih ke mungkin ada yang coba sekali. Misalnya kayak apa namanya, kayak saudara kakak kan beli gitu kan, nanti dia bantu bilang ke tetangga. Berarti kakak di sini oh ya kak? Oh kakak, pikir kakak memang tinggal di sini nih. Oh enggak ya? Ini biaya yang kakak keluarkan selama sebulan, saya yang hari seminggu atau sebulan itu kayak apa ya kak? Kalau sebulan itu karena kan lokasi ya kak, lokasi kakak berapa kali sekali kakak bayar ya kak? Ini tempat kakak sewa sebulan, 300.000 sebulan kak? itu di luar lampu. Kalau lampu lebih ke bagi rata, ini kan ada jualan nih, ini ganti-gantian aja, kayak misalnya di minggu pertama kakak ngisi. Oh itu kan ganti-gantian ya kak? Oh nggak bergabung gitu Nah, kak? beda. Soalnya Bukan satu. yang sewa nyiapin konten, jadi kami yang jualan isinya, kami sama kakak. Akan biaya listrik itu kak berapa ya kak? Seminggu kak? Kalau kakak token ngisinya, kalau kakak ya dalam sebulan itu ngisi 50. 50 sebulan kak? Iya, cuman kan nanti kan ganti-gantian sama yang lain. Cuman kan karena dia berpatok ganti-gantian, terhitung dari sewa sama lampu, dalam sebulan kakak 350. 350 Iya. sebulan kak? Iya, sebulan. Kalau misalkan biaya bahan-bahan kakak kak kayak tahu, sayur-sayurannya, dagingnya kak? Ada itu apa namanya, kalau untuk omset itu kakak
juta. Dari 18 juta itu 12 jutanya mau untuk operasional kayak minyak becak, sewa, lampu. Oh jadi berarti 12 juta tuh udah termasuk biaya biaya kendaraan kakak juga ya kak, Ada transportasi kakak. biaya tahu, tepung, bumbu-bumbu semua segala macam di situ. Jadi dalam 18 juta, 12 juta itu untuk bahan operasional sama sewa. Kira-kira kakak ngeluarin biaya buat buat transportasi kakak berapa kali seminggu ya kak? Kalau untuk minyak bensinnya sendiri itu untuk becak 30.000 seminggu. Tapi itu tergantung. Kadang kan namanya kita pakai kan Nggak tahu ya kan itu habisnya ya kak. ada yang 30 seminggu, ada juga yang 50 seminggu. Tapi kalau nggak ditarik garis besarnya kurang lebih 200 sampai 200 Sebulan kak? 200 Sebulan buat bensinnya, Kak? sama oli. Oh jadi kakak ganti oli setiap bulan lah gitu ya kak? Ya kan jalan terus. Iya, Kak. Jadi Kakak kan produksi di Lubuk ya. kakak di Lubuk Buaya. Jauh kakak sini ya? Oh di sana ya kak ya? Iya. Jadi kan Lubuk Buaya ini kan jauh. Otomatis kan ada perawatan motor. Jadi kayak oli gitu kan, rem apa segala macam gitu sih. Berarti buat kakak, kan kakak di Lubuk Buaya tuh kak jauh. Ada nggak gitu kak karyawan atau kakak sendiri aja buat dari Lubuk Buaya ke sini gitu kak? Oh, ini kan usaha kakak keluarga. Jadi karyawan-karyawannya itu ya kakak beradik. Oh kakak beradik. Jadi kan Iya, kayak beca itu ada kakak bawa ke sini. Terus yang bagian misi ada adik kakak sama mama kakak. Jadi kakak fokus ke jualan sama pembukuan. kan tibanya kan kakak nggak mempunyai karyawan ya kak, tapi dibantu sama saudara-saudara kakak ya. Terus ada nggak kak kayak kakak atau saudara-saudara kakak yang tibanya kan yang bikin yang membantu tahu jalur ini, ada nggak gitu pembagian dapat gajinya kak gitu? Berapa ya kak kira-kira kak? Atau beda-beda mungkin kak? Enggak sih, sama Rata ya kak? bagi aja. Ibaratnya kan dari 18 juta di 12 kan 12. ya kak? Ada sisa 6 juta, Kak. 6 lagi itu 2 juta buat di rumah. 4 juta itu nanti dibagi kakak bertiga. Oh dibagi bertiga kak? 4 jutanya kak? Itu ibaratnya memang udah di luar dari rumah gitu kan. Soalnya kan kakak nyisin 2 juta buat di rumah. 2 juta buat di rumah itu ya keperluan rumah. Rumah ya kak? Kalau ada di rumah ya kak, kalau masih di rumah ya kak? Baik, terima kasih sebelumnya kak udah membantu Evan buat bikin tugas akhir pengantar keusahaan Evan kak. Dengan tadi kita bikin video berhenti ada yang jualan gitu kak. Jadi ada nih kak apa gitu kak saran atau motivasi bagi mahasiswa yang pengen bikin usaha tapi masih ragu gitu kak? Tapi kalau itu sih apa namanya, bulatin kemauannya dulu. Soalnya kan ibaratnya kalau kita udah ada modal pun udah ada ibaratnya tempat, tapi kalau memang kemauan dari dirinya nggak ada, itu kan percuma juga. Nah, kemauan ini bisa munculnya juga harus kayak kita mau apa dulu nih gitu kan. Ibaratnya kayak kakak nih buka usaha ini kan lebih ke kakak pengen bantu perekonomiannya keluarga kakak. Kayak kalian mahasiswa mungkin lebih kayak kakak kan dulu kan sekolah juga Sekolah nih juga, Kak. walaupun cuma sampai SMA. Kakak dulu juga awalnya nggak tertarik untuk dunia kayak gini, tapi lebih ke kakak itu karena kakak anak pertama, jadi kayak pengen lihat teman ada itunya Yang ini, jualan ada ini. itu ya kak, yang punya Jadi penghasilan sendiri gitu ya kak? pengen punya penghasilan sendiri gitu. Setidaknya ibaratnya kalau kata orang kayak gini, kalau kita sebagai anak kalau nggak bisa membantu tapi jangan jadi beban. Jadi iya kak, benar kak. Jadi lebih ke situ aja sih.
Tapi mungkin banyak tuh Kak yang anak-anak mahasiswa atau orang-orang yang mau bikin usaha gitu Kak, yang kadang mereka tuh lebih banyak mikir kayak oh nanti dia takut rugi atau malu gitu Kak. Gimana Kak tanggapan Kakak Kak? Lebih ke yaudah jalanin dulu, ibaratnya kalau selagi niat kita memang benar-benar lurus, insya Allah Tuhan itu bantu kok gitu. Sama kayak adik kakak yang modalin ini kan, yang di Jepang. Jadi kita buka usaha, untung nggak ya? Kita buka usaha rugi nanti ini gimana gitu. Ya udah jalanin aja dulu, nanti kan rezeki dari Tuhan yang ngatur. Setidaknya kita sebagai manusia jangan lupa doa sama usaha aja, insya Allah Tuhan yang bekerja. Bersyukur juga ya Kak. Apa gitu Kak? Pengalaman yang pernah Kakak dapetin, kayak pelajaran lah Kak yang penting dari selama Kakak usaha kurang lebih 2 tahun ini Kak. Lebih ke itu sih, menghargai hal kecil aja. Menghargai hal Contohnya, kecil, Kak? contohnya kayak gini. Kadang kan kita lihat kayak kakak jualan kayak gini nih, kan kadang kakak pernah loh dapat customer yang Marah dalam ya, Kak? tanda kutip kurang ajar gitu. Oh, iya. Kurang ajar dalam artian kayak gini, kan kita jualan kayak gini nih, orang kan mikirnya kan oh jualan kayak gitu aja kok bangga gitu kan. Ibaratnya kayak gini, baju kita aja yang kotor tapi kan duit kita nggak kotor. Jadi ibaratnya mau orang bilang A, B, dan C, ya selagi kita Jadikan motivasi aja ya Kak. selagi kita nggak minta, selagi kita cari uangnya Kalau ngemis-ngemis ya, Kak? iya, Iya. uangnya halal, ya Halal. udah gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Vanugraha dengan NIM 24043096, yang dimana saya berasal dari Prodi Akuntansi NK. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir pengantar kewirausahaan saya. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya bersama seorang wirausahaan yang sudah membuktikan bahwa membangun usaha dari nol itu benar-benar bisa dilakukan dengan keberanian, kerja keras, dan strategi yang tepat. Baiklah, yang pertama saya akan memperkenalkan usaha yang menjadi objek wawancara saya, yang dimana usaha ini bernama Tahu Jeletot Adita, bergerak di bidang kuliner dan berlokasi di Jalan Steba, pas sebelum jembatan Steba. Usaha ini sudah berjalan selama 2 tahun lebih dan dikelola langsung oleh Kakak Winda, dan Kakak Winda ini tidak mempunyai karyawan tetapi dibantu oleh saudara-saudaranya. Yang menarik dari usaha ini adalah semuanya dimulai dari nol. Tidak ada pengalaman bisnis sebelumnya, tidak ada mentor khusus, hanya ada keberanian untuk mencoba dan tekad untuk tidak menyerah. Baik, sekarang kita masuk ke bagian analisis. Poin pertama yang ingin saya bahas adalah karakteristik wirausahaan yang terlihat dari sosok narasumber tersebut, yaitu yang dimana Kakak Winda. Dari hasil wawancara saya, karakteristik yang paling menonjol yaitu adalah Kakak Winda tersebut berani mengambil risiko. Ini terlihat jelas dari fakta bahwa Kakak Winda memutuskan untuk memulai usaha dengan modal yang tidak sedikit, yaitu sebanyak 35 juta tanpa jaminan bahwa usaha Kakak Winda tersebut itu akan berhasil. Selain itu, ada pula karakteristik yang dimana Kakak Winda ini pantang menyerah. Juga sangat terasa dari cerita beliau tentang ada sebuah momen yang dimana seperti ada orang yang membeli usaha dia, tapi orang itu dia lalai buat mengambil pesanan orang, atau ada pula yang dengan mencaci-caci. Momen itu menggambarkan bahwa seorang wirausahaan sejati tidak berhenti hanya karena satu kegagalan atau suatu hal yang tidak duga pas dia sedang berjualan.
Dalam teori kewirausahaan, karakteristik-karakteristik inilah yang menjadi fondasi utama seorang bisa bertahan dan berkembang dalam dunia usaha. Poin kedua tentang peluang usaha dan bagaimana Kakak Winda berhasil mengidentifikasinya. Dalam teori kewirausahaan, peluang usaha muncul ketika seorang wirausahaan mampu melihat kebutuhan yang belum terpenuhi di masyarakat sekitarnya, dan itulah persis yang dilakukan seorang Kak Winda tersebut. Beliau melihat bahwa di sekitar lokasi dia berjualan sekarang, yang dimana tepatnya di Steba, masyarakat ini mungkin Kak Winda ini sebelumnya sudah melihat lokasi-lokasinya yang dimana orang jualan tahu mungkin banyak, tapi ada pula tahu crispy atau tahu-tahu isi yang lain yang pada umumnya gitu. Dan Kak Winda ini mungkin mempunyai ide yang dimana mungkin ada nih mungkin ada orang yang mau mencoba jajanan yang baru atau kuliner yang baru gitu. Jadi Kak Winda ini disitulah Kak Winda melihat ada celah nih dan langsung mengisinya dengan mengisi sebuah produk yang bernama tahu Gelato Ardita. Ini adalah contoh nyata dari konsep identifikasi peluang usaha, kemampuan melihat masalah di sekitar dan mengubahnya menjadi solusi yang bernilai ekonomi. Yang paling menarik adalah soal modal dan pengelolaan keuangan usaha ini. Seperti yang ada di layar saya sudah merangkum seluruh data keuangan usaha ini dalam sebuah infografis. Mari kita lihat bersama. Usaha ini dimulai dengan modal 35 juta. Modal usaha digunakan untuk seperti menyewa tempat, membeli peralatan, dan menyiapkan bahan baku. Yang dimana saat ini omset hariannya sudah mencapai 600 sampai 650.000 atau 700.000 per hari, atau jika diakumulasikan sekitar 18 juta per bulan. Dari 18 juta itu, biaya operasional yang dikeluarkan setiap bulan adalah 12 juta, yang dimana itu mencakup biaya air, listrik, bahan baku, dan sewa tempat. Yang dimana artinya keuntungan bersih yang diperoleh oleh setiap bulan adalah 6 juta. Dari 6 juta tersebut ada 4 juta yaitu dialokasikan untuk gaji saudara-saudaranya kakak Indah tersebut, yang dimana masing-masing bisa mendapat 1,3 juta, dan 2 juta sisanya itu digunakan untuk keperluan rumah. Yang paling mengesankan adalah dengan keuntungan bersih 6 juta per bulan, estimasi balik modal usaha ini hanya sekitar 5 hingga 6 bulan saja. Ini adalah angka yang sangat efisien untuk ukuran usaha kecil dengan modal 35 juta yang digunakan oleh Kakak Winda tersebut. Yang dimana berdasarkan hasil wawancara, Kakak Winda ini tidak mempunyai strategi pemasaran, yang dimana dia tidak melakukan promosi apapun itu. Yang dimana demikian dia cuma yakin bahwa usaha dia tersebut bakal bisa dia kembangkan dengan cara dia jualan, dan mungkin dengan ada sebuah poster di gerobak tempat jualan dia tersebut, yaitu yang bernama tahu Gelato Ardita, yang dimana hasilnya pun terbukti bahwa pelanggan usaha ini terus bertambah, bahkan sudah menjangkau yang dimana dia sudah menghabiskan sekitar 200 sampai 300 tahu. Ini membuktikan bahwa tanpa adanya strategi pemasaran, beliau dapat mendapatkan untung yang banyak atau penghasilan yang cukup buat isi keperluan rumah Kakak Indah tersebut. Yang terpenting adalah tempat, sasaran, dan
konsisten di mana dia menjalankan usahanya tersebut. Yang kelima adalah tentang manajemen risiko dalam usaha ini. Setiap usaha pasti menghadapi tantangan dan risiko. Dalam wawancara saya bersama Kakak Indah, beliau menyebutkan bahwa tantangan terbesar yang pernah dialami beliau adalah beliau pernah mengalami yang dimana beliau biasanya membawa 300 buah tahu, dan ada beberapa hari mungkin kurangnya pelanggan, atau lamanya beliau tutup usaha gitu, ataunya pulang dari setelah habis beliau jualan, yang dimana biasanya Kakak Winda ini datang di lokasi jam 12 siang dan lebih sering dia pulang jam 6 atau setelah maghrib, jam 6 atau kurang lebih setengah 7. Tapi beliau pernah, mungkin posisinya beliau membawa jualan beliau 300 buah, tetapi karena tidak ramainya pelanggan atau kurangnya pembeli, Kakak Indah ini tetap menjual atau menunggu jualannya habis, baru dia tutup, sehingga dia beberapa hari pulang jam 10 malam. Mungkin itu yang pernah dia alami, seperti penurunan jual beli, yang dimana sekarang beliau hanya membawa 200 atau 250 buah, yang dimana Kak Indah tersebut lebih sering membawa 200 tahu sekarang. Mungkin cara mengatasinya adalah beliau tidak ada beliau cuma mungkin memahami gimana kondisi di perekonomian, atau kurang lebihnya banyak atau tidak banyaknya pembeli di usaha dia tersebut. Jadinya solusi Kak Indah tersebut cuma mengurangi penjualannya, yang dimana awalnya 300 menjadi 200. Dan beliau tetap menjualnya dengan harga yang biasa, yaitu satu buah tahu jelatut dengan harga 3.000. Itu pun terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Yang dimana kemampuan menghadapi risiko tersebut ini adalah bukti nyata dari manajemen risiko yang baik. Salah satu kunci bertahannya usaha kecil di tengah berbagai ketidakpastian. Dan poin terakhir dari analisis saya adalah soal inovasi dan keunggulan kompetitif. Selama menjalankan usahanya, Kakak Indah tidak melakukan inovasi, yang dimana beliau cuma berfokus pada jualan tahu jelatotnya, dan dia tidak melakukan inovasi di setiap penjualannya, atau dengan kurang lebih dia sudah menjual 2 tahun, dia tidak pernah merubah rasa jualannya. Tetapi mungkin beliau pernah, seperti tahu gelato itu, demikian kan pedas tahu gelato tuh yang orang tahu, yang dimana beliau tuh mungkin cuma menambah rasa pedas tahu gelato tersebut. Dalam teori kewirausahaan, inovasi yang konsisten adalah salah satu cara penting efektif untuk mempertahankan dan memperluas pasar. Baik, sebelumnya saya ingin menutup presentasi ini. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas bersama. Dari hasil wawancara dan analisis yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa keberhasilan usaha tahu gelato Ardita tidak terjadi secara kebetulan. Ada 2 faktor utama, yaitu berani dan pantang menyerah. Keberanian mengambil risiko di awal dan konsisten menjaga kualitas produk yang menjadi pilar utama keberhasilannya. Data keuangan yang sudah saya paparkan dari modal 35 juta, omset 18 juta per bulan, hingga keuntungan bersih 6 juta, membuktikan bahwa usaha ini bukan hanya bertahan,
tapi juga tumbuh dan menghasilkan secara nyata. Pelajaran terbesar yang saya ambil dari pengalaman ini adalah peluang selalu ada bagi siapa saja yang mau jeli melihat dan berani mengambil langkah pertama. Berwirausaha memang tidak instan, tapi hasilnya nyata dan bisa dirasakan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak Indah atas waktu dan keterbukaan beliau dalam berbagai cerita untuk keperluan tugas ini. Semoga usaha Kakak Indah terus berkembang dan semakin sukses. Sekian presentasi dari saya. Nama saya Aditya Nugraha dengan NIM 240436 dari Prodi Akuntansi NK dan saya berkuliah di Universitas Negeri Padang. Terima kasih sudah menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.